Iya, selamat siang. Kenalkan nama saya Diana. Di sini dengan Ibu siapa? Saya Ibu Ica. Ibu Ica di sini datangnya sama anaknya ya? Iya. Saya sebelumnya juga privasi dulu ya Bu. Iya. Saya mau menanyakan soal pendidikan kesehatan ASI eksklusif lah. Oh baik, nanti saya akan jelaskan apa itu aksi eksklusif ya Bu. Iya. Apakah Ibu sebelumnya sudah pernah mendapatkan informasi tentang aksi eksklusif? Belum. Belum. Ya, saya menjelaskan ya Bu, ASI eksklusif itu adalah bayi yang hanya diberi ASI saja, tanpa tambahan cairan atau makanan kecuali obat, vitamin, dan mineral sampai umur 6 bulan. Seperti itu. Saya akan menjelaskan manfaat ASI ya Bu. ASI itu sebagai nutrisi, daya tahan tubuh, meningkatkan kecerdasan anak, kemudian ada meningkatkan jalinan kasih sayang, seperti itu. Dan saya akan menjelaskan zat kekebalan dalam ASI ya Bu. Itu ada faktor bifidus. Bifidus itu mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Dan ada laktoferin. Laktoferin itu mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Dan ada anti alergi, mengandung zat antivirus polio, seperti itu. Kemudian saya menjelaskan ada jenis-jenis ASI ya Bu. Jenis-jenis ASI itu ada 3, yaitu kolostrum, air susu masa peralihan, dan air susu matur. Kolostrum itu merupakan cairan yang pertama kali cairan kental dengan warna kekuning-kuningan dibanding susu matur. Kemudian ada disekresi dari 1 sampai ke 3. Bila dipanaskan akan menggumpal, sedangkan ASI matur tidak. Itu. Kemudian ada air susu masa peralihan, yaitu merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur. Disekresi dari hari ke-4 sampai ke hari 10. Kemudian ada kadar protein makin rendah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemak semakin meninggi dan volume juga semakin meningkat. Dan selanjutnya ada susu air matur. Susu air matur itu merupakan ASI yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya. Komposisi relatif konstan. Merupakan cairan berwarna putih kekuningan yang diakibatkan warna dari casein, riboflavin, dan karoten yang terdapat di dalamnya. Dan itu tidak menggumpal kalau dipanaskan, seperti itu Bu. Apakah Ibu sudah paham? Sudah. Kemudian saya akan menjelaskan cara memperbanyak produksi ASI ya Bu. Yang pertama itu bayi menyusu setiap 2 jam selama 10-15 menit di setiap payudara, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian bangunkan bayi, buka baju atau gedung yang membuat rasa gerah. Kemudian duduklah setelah menyusui. Jadi ibu menyusuinya itu duduk gitu loh Bu, sambil duduk gitu. Kemudian pastikan bayi menyusu dengan posisi yang baik, menempel pada ibunya, dan menelan secara aktif. Susui bayi di tempat yang tenang, nyaman, dan minumlah setiap kali menyusui. Tidur bersebelahan atau dekat dengan bayi sehingga dapat menyusui setiap saat. Ibu meningkatkan istirahat dan minum. Jadi ibu istirahatnya itu harus teratur seperti itu. Minumnya juga harus meningkat di Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pemerasan ASI yang benar ya Bu. Yang pertama itu cuci tangan dulu, cuci tangan 6 langkah. Kemudian siapkan cangkir atau gelas yang telah dicuci dengan air mendidih ya Bu. Kemudian payudara dikompres dengan kain handuk yang hangat dan dimasas dengan kedua telapak tangan dari pangkal ke arah kalang payudara. Terus kemudian ulangi pemijatan ini pada sekitar payudara secara merata. Kemudian ibu jari di sekitar kalang payudara bagian atas itu jari telunjuk dan jari telunjuk pada sisi yang lain. Lalu daerah kalang payudara ditekan ke arah dada seperti ini ya Bu. Iya, selamat siang. Kenalkan nama saya Diana. Di sini dengan Ibu siapa? Saya Ibu Ica. Ibu Ica di sini datangnya sama anaknya ya? Iya. Saya sebelumnya juga privasi dulu ya Bu. Iya. Kemudian daerah kalang payudara itu diperas dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jangan memijat atau menekan puting karena dapat menyebabkan rasa nyeri atau lecet seperti itu. Nah, ulangi tekan itu secara gini Bu, diperas, lalu dilepas, ditekan lagi, terus diperas,
terus dilepas lagi gitu Bu. Pada mulanya ASI tak keluar, setelah beberapa kali maka ASI akan keluar setelah dipijat. Kemudian gerakan ini diulang pada sekitar kalang payudara pada semua sisi agar yakin bahwa ASI telah diperas dari semua segmen payudara seperti itu. Kemudian saya menjelaskan cara penyimpanan dan pemberian ASI perah, yaitu kalau disimpan di udara terbuka atau bebas itu selama 6-8 jam bertahannya. Kemudian kalau di lemari es bersuhu 4 derajat Celcius itu bertahan 24 jam. Kemudian kalau di lemari pendingin atau beku itu min 18 derajat Celcius itu sampai 6 bulan. Kemudian ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak perlu direbus karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalan. ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin, atau dapat pula direndam di dalam wadah yang telah berisi air panas. Kemudian memberikan ASI perah dengan menggunakan sendok seperti itu. Dan saya menjelaskan juga penerapan ASI eksklusif pada ibu bekerja. Bila ibu bekerja itu selama cuti hanya memberikan ASI saja. Sebelum masa cuti habis, ubah pola minum bayi dengan ASI perah. Kemudian sebelum berangkat kerja harus menyusui bayi Bu. Dan selama di kantor perah ASI setiap 3-4 jam seperti itu. Apakah Ibu sudah paham? Paham, Mbak. Baik, jika Ibu sudah paham, bolehkah saya bertanya kepada Ibu? Iya. Manfaat ASI itu apa aja ya Bu? ASI sebagai nutrisi, daya tahan tubuh, meningkatkan kecerdasan ya. Oh ya, baik. Ibu jadi sudah paham ya? Apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Sudah jelas. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Tidak, Mbak. Tidak. Baik Ibu, terima kasih ya Bu sudah konseling sama saya. Iya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama.